Indonesia dibantai Jepang 6-0. Realita pahit di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. Tapi harapan tak boleh padam. Laga yang dinanti-nanti antara timnas Indonesia melawan Jepang di lanjutan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 baru saja usai. Sayangnya, hasil akhir bukan kabar baik bagi Garuda. Skor akhir 6-0 untuk kemenangan Jepang. Satu dua lagi, bola ketiak kedua sepakan tanpa kawan dan begitu. Sebuah tamparan keras yang membuka mata bahwa perjalanan ke level elit sepak bola dunia masih penuh jurang dan tantangan berat. Babak pertama, kacau total, Garuda tak berkutik. Dari menit awal, kita sudah bisa membaca arah pertandingan. Jepang, dengan pressing tinggi yang luar biasa rapi dan disiplin, benar-benar menutup semua ruang gerak para pemain Indonesia. Begitu bola masuk ke kaki pemain kita, langsung 3 pemain Jepang mengapit. Tidak ada waktu berpikir, apalagi membangun serangan. Hasilnya bisa ditebak. Salah passing berulang-ulang, kehilangan bola di area berbahaya, dan 3 gol bersarang ke gawang Indonesia hanya di babak pertama. Itu bukan karena pemain Indonesia tak berusaha. Tapi ketika kualitas teknik, fisik, dan taktik sudah sangat timpang, upaya keras saja tidak cukup. Jepang, di bawah asuhan Hajime Moriyasu, memperlihatkan level permainan yang sulit disentuh negara Asia Tenggara manapun saat ini. Mereka sudah lolos ke Piala Dunia. Ini hanya laga formalitas bagi mereka. Tapi bahkan laga formalitas pun dijadikan sebagai ajang eksperimen taktik dan rotasi pemain dengan hasil maksimal. Babak kedua tambah dalam luka semakin perih. Harapan publik bahwa Indonesia bisa memperbaiki performa di babak kedua justru berbalik menjadi mimpi buruk. 3 gol tambahan bersarang, membuat skor akhir menjadi 6-0. Bukan hanya kekalahan, tapi benar-benar pembongkaran kelemahan dari segala lini. Lini belakang panik, gelandang kehilangan arah, dan lini depan tak bisa bergerak bebas. Sebuah pertandingan yang memaksa kita untuk jujur menilai posisi kita di peta kekuatan sepak bola Asia. Kevin Dix kembali cedera. Kutukan lawan Jepang. Hal ironis lainnya adalah nasib Kevin Dix. Pemain yang sebelumnya sangat dinanti kontribusinya ini kembali cedera saat melawan Jepang. Bahkan harus ditarik keluar di menit ke-27. Yang menarik, ini bukan kali pertama. Saat pertemuan pertama lawan Jepang pun, Kevin juga mengalami cedera. Entah ini kebetulan atau ada tekanan fisik yang terlalu besar. Tapi kondisi ini jelas menyulitkan Patrick Kluivert untuk menjaga stabilitas pertahanan. Evaluasi besar dibutuhkan, tapi jangan hentikan dukungan. Sekali lagi, hasil ini menyakitkan. Bahkan jika dibandingkan dengan era Shin Tae-yong pun, ini adalah kekalahan paling telak. Di Piala Asia 2023, kita hanya kalah 1-3. Di pertemuan pertama grup C, kita kalah 0-4. Tapi kali ini, setengah lusin gol bersarang ke gawang Garuda. Itu bukan hanya skor, tapi indikator bahwa ada yang harus dievaluasi secara menyeluruh, baik dari sisi permainan, strategi, bahkan mungkin ekosistem sepak bolanya sendiri. Tapi satu hal yang tak boleh dilepaskan dari cerita ini adalah dukungan luar biasa dari para supporter. Di tengah derasnya gol Jepang, nyanyian dan euforia dari pendukung Indonesia tak berhenti. Mereka tahu ini bukan akhir, tapi awal dari proses panjang yang harus ditempuh. Semangat seperti ini yang harus terus dirawat. Karena tanpa dukungan moral dari publik, timnas tidak akan pernah bisa bertumbuh. Jepang sudah di Piala Dunia. Bagi Jepang, ini hanya ujian taktik. Tapi bagi Indonesia, ini adalah pelajaran besar. Bahwa untuk bersaing di level tertinggi, kita harus mulai dari dasar yang lebih kuat. Mulai dari pembinaan, sistem liga, hingga mental bertanding. Patrick Kluivert mungkin sedang merancang jangka panjang dengan mengandalkan para pemain muda. Dan ini bisa menjadi modal masa depan jika dikelola dengan serius dan konsisten. Akhir kata, hari ini kita dihajar, tapi besok kita bisa bangkit. Ya, hari ini kita diobok-obok Jepang,
Tapi sepak bola itu bukan tentang menang terus. Ini tentang siapa yang bisa bangkit setelah jatuh. Jangan biarkan kekalahan hari ini mengubur harapan kita. Evaluasi, wajib. Kritik, perlu. Tapi jangan berhenti mendukung. Karena semangat Garuda tak boleh mati hanya karena satu laga. Untuk sekarang, kita akui saja. Jepang memang terlalu kuat, tapi Indonesia, kita masih punya harapan. Asal kita berani berubah.